Baik, kita akan belajar mengenai bagian gitar, dan harus kita ketahui bahwa gitar ini memiliki beberapa komponen. Ya, ada salah satunya adalah yang paling penting, ada senar. Ya, senar ini kalian harus tahu. Ya, karena Mister lihat masih ada yang tidak mengenal senar nomor berapa. Ya, ini yang bawah ini adalah nomor 1, senar nomor 1. Senar nomor 1 sampai naik sampai 6 ya. Dulu yang nomor 2, 3, 4, 5, 6. Ini senar. Ada 6 ya. Hitung dari bawah, dari yang paling kecil. Itu senar nomor 1, dan yang atas adalah senar nomor 6. Nah, yang kedua ada fret. Fret ini adalah bagian-bagian kolom-kolom ini. Ya, kalau gitar ini seperti yang Mister pegang saat ini, ada berapa fret? Ini fret 1 yang paling atas dekat sadelnya ini. Nah, ini fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Rata-rata 18 atau 19 fret dalam satu gitar. Nah, tergantung ukuran daripada gitar tersebut. Anak-anak, ini yang harus kita ketahui juga, fret. Jadi ketika ada interupsi ya, di fret 1 misalnya, fret ini antara besi dan besi ini ya, keresnya ini. Nah, ini kolom ini namanya fret ya. Fret, coba dipegang gitarnya, fret ya, hitung masing-masing ada berapa fret gitar kalian. Nah, itulah yang disebut dengan fret. Nah, dua hal itu sangat penting untuk kita bisa mendengarkan instruksi dengan baik ketika Mister mengajarkan ya. Misalnya kunci C. Kunci C letaknya di mana sih? Di fret 1. Senar nomor 2 di fret 1. Senar nomor 4 di fret 2. Senar nomor 5 di fret 3. Jadi disebut dengan kunci C. Inilah yang disebut dengan kunci C ya. Itu contoh. Misalnya kunci D misalnya. Nah, di fret 2 ditekan oleh jari tengah. Fret 2 senar nomor 1. Nah, maka seperti ini. Ya. Di fret 2 lagi senar nomor 3 ditekan oleh telunjuk. Dan di fret 3 senar nomor 2 ditekan oleh jari manis. Ketika digajreng, maka itu disebut dengan kunci atau chord D ya, atau kunci D. Nah, makanya sangat penting untuk kita bisa mengenal fret dan nomor senar. Itu sangat penting. Oke. Sebelum lebih jauh kita belajar tentang gitar, kita kan belum tahu gitar ini suaranya sudah betul atau tidak. Nah, biasanya kita gunakan di sekolah supaya nadanya sama. Kita gunakan style atau stemnya standar. Standar apa? Standarnya adalah piano atau keyboard ya. Nah, Mister punya aplikasi, nanti Mister akan kirim di classroomnya. Aplikasi ini aplikasi penyetel gitar. Nah, yang biasa kalian lihat Mister setel di kelas gitar kalian kalau bermasalah. Nah, ini aplikasinya, Fitlet. Ini tidak ada lagi di Play Store, makanya harus dikirim lewat handphone atau lewat WA bisa. Jadi seperti ini. Ini aplikasinya setelah kita install di handphone kita buka. Kita buka ya. Nah, maka di dalam aplikasi ini ada banyak macam. Ada untuk menebak kunci misalnya. Nah, ini dikunci apa? Senar nomor 1 misalnya ya.
nomor 1. Nah, nomor 2 itu dia bisa nebak kunci. Tetapi yang kita gunakan adalah yang ini, pilihan yang ini. Yang nomor 1 kita petik tanpa ditekan ya, kita petik nomor 1. Maka kalau dia sudah betul, dia akan pas. Kalau dia belum betul senarnya, dia akan ke senar yang lain. Atau dia bisa melengkung ke atas, itu tandanya senarnya sudah terlalu kencang, terlalu terik. Atau dia melengkung ke bawah, itu artinya senarnya masih kendor. Atau dia di nomor 2 misalnya, di nomor 2 padahal kita nekan nomor 1 misalnya, itu artinya harus dikencangin lagi gitu ya. Nah, itu cara menggunakan aplikasi ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, seperti itu cara menggunakan fitlet ini atau penyetir gitar, supaya ketika kita menggunakan gitar ini, ketika kita sudah menekan kunci secara benar, suaranya juga bagus. Seperti itu ya. Kalau senar gitar kita ini masih belum betul, ya misalnya salah satu daripada bagian ke-6 senar ini belum betul setelnya, maka suaranya tidak bagus. Sekalipun kita sudah betul menekan kuncinya, nah tetap aja tidak bagus suaranya. Nah, gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar family chord G untuk anak-anak kelas ya 4, 5, 6. Kita sudah belajar gitar beberapa family chord ya. A sampai G kita belajar ya. Nah, hari ini kita mau belajar family chord G. Family chord G apa saja? Bagian-bagian daripada anggota kuncinya. G apa? G. Setelah G, C ya. Atau begini, G, E minor, ini E minor, B minor, B minor, setelah B minor, F, C, C, setelah C, D, baru A minor. Nah, itu family chord G. Nah, G, E minor, B minor, C, D, A minor. Nah, seperti itu. Itu family chord G. Nah, itu familinya. Nah, yang selanjutnya family chord A. Family chord A apa saja? Ada 6. Ada 6 juga familinya. A. Nah, setelah A, E. E, setelah E, D minor. Nah, ini D minor, baru C kres minor. Nah, baru D, setelah itu E minor. Setelah itu B minor. Nah, ya. Ini family chord A. Nah, kita juga sudah belajar family chord. Oke, kita masih ulang lagi yang di A tadi. A. A. Oke, coba sama-sama ya. A. E. F kres minor. C kres minor. D. B minor. Nah, itu A. Kalau C, kunci C. Nah, kalau kunci C, G, A minor, E minor, F,
minor. Ya. C, D, A minor, E minor, F, D minor. Itu family chord C. Silakan diulangi. Ulangi ya. C, D, A minor, E minor, F, D minor. Nah, kalau D bagaimana? Family chord D, D, A, B minor, F crash minor. Nah, baru G, baru E minor. Ulang. Family chord D, D, A, B minor, F crash minor, G, E minor. Ya, itu kalau D. Kalau E, family chord E, baru B, baru C crash minor, A crash minor, A sama F crash minor. Itu family chord-nya. Itu yang harus kita ingat. Ya, harus kita ingat. Nah, dari bagian-bagian kunci pemilihnya. Nah, masih ada F, misalnya F. Familihnya F, C, F, C, itu D minor, A minor, A minor, setelah A minor, B mol. Setelah B mol, G minor. Nah, ya. Nah, itu family chord F. Nah, G sudah kita pelajari, ya. Kalau B seperti ini. B ini F crash. Ya. B F crash. Ini A crash minor. Ini C crash minor, E, baru ini tadi ya, D crash minor. Oke, itulah bagian-bagian daripada family chord gitar, ya. Nah, kita mau belajar mengenai hari ini juga kita mau belajar mengenai family chord satu persatu. Misalnya family chord atau pengenalan kunci. Nah, kunci G, kalian pasti sudah mengenal kunci G, ya, di fret 2 dan fret 3. Misalnya A minor, misalnya di senar nomor 2 di fret 1. Setelah itu senar nomor 4 fret 2 dan senar nomor 3 di fret 2. Itu A, ya. Nah, misalnya kita gunakan family chord D. Kita menyanyikan Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Nah, itu kalau nyanyi
menggunakan kunci D. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Lalu ke A. Selamat pagi Yesus. B minor. Selamat pagi Roh Kudus. Oke. F crash minor. Terima kasih. G nih ya. D lagi. Atas anugerahmu. E minor. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Ya, seperti itu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, itu yang kita pelajari dari kunci D misalnya. Yang penting kita harus cepat memindahkan kunci-kuncinya. Itu harus cekatan ya. Harus cepat, harus dilatih. Harus dilatih sampai lancar. Baru kita bisa dengan lancar memainkan lagu yang ada. Nah, silakan dicoba, dipraktekkan. Kita sama-sama mencoba ini ya. Nah, hari ini kita akan latihan bersama-sama. Setelah itu kalian akan buat video sebagai tugas gitar, mata pelajaran gitar. Kalian akan buat sebuah video dengan lagu Tetap Setia dari kunci D sama dengan Do, atau menggunakan family chord D. Selidiki aku. Oke, kalian sudah punya catatan di sana di rumah. Kalian juga sudah menulis lagu ini. Mulai dari intro sampai kepada ending, gitu ya. Silakan buat rekaman video selama 2 kali ulang lagu ini. Cukup pendek lagunya, 2 kali ulang. Setelah itu kirim lewat Google Classroom atau via WA, gitu ya. Nah, kalian buat video. Oke, kita latihan sama-sama. Silakan ambil gitarnya, kita latihan sama-sama untuk tugas ini ya. Nanti kalian akan latihan sendiri dan kirim ke Mister. Mister mau lihat kalian memainkannya sendiri. Oke. Intronya masih ingat? Dari ref terakhir ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi ya, lihat kunci punya Mister. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang
Kalian rekam di sana ya, gunakan HP kalian, rekam sebagus mungkin ya. Kirim dan Mister akan ambil nilai praktek pelajaran gitar ya. Oke. Mungkin ada yang kesulitan belajar kunci D. Nah, mungkin ada yang belum bisa kunci D itu. Nah, seperti apa kunci D? Yang pertama kita gunakan keempat jari kita ini. Karena ibu jari hanya memegang leher gitarnya ya. Nah, yang pertama kunci D. Jari tengah di fret nomor 2, dan di jari telunjuk fret nomor 2 juga di senar 3, dan jari manis di fret nomor 3 di senar 2. Jari tengah di senar 1, jari telunjuk di senar nomor 3. Ingat, ngitung senarnya dari bawah ya, dari bawah. Ini senar nomor 3, dan jari manis di senar nomor 2 di fret 3. D. A. Kunci A yaitu telunjuk di senar nomor 4. Jari tengah senar nomor 3, dan jari manis senar nomor 2 di fret kedua atau kolom kedua ya. Di fret kedua atau kolom kedua. Nah, kalau kita gejrengkan, maka bunyi seperti ini. Jikalau sama, berarti senarnya sudah bagus dan cara menekannya sudah tepat ya. Nah, itu B minor. Kalian gunakan telunjuk, tekan semua fret nomor 2 dekat crash-nya, fret nomor 2. Terus jari tengah di nomor 2 di fret 3. Setelah itu jari manis senar nomor 4. Senar nomor 4 di fret 4, dan jari kelingking senar nomor 3 di fret 4. Kalau kita tekan bunyinya seperti ini. Digejreng bunyinya seperti ini. Ini B minor. Nah, B minor ya. Nah, sekarang F crash minor. F crash minor ini gampang ya, masih tahan. Lepas jari tengah, dilepas. Terus jari kelingking sama jari manis dipindah satu tangga atas. Nah, ini F crash minor. F crash minor yaitu jari manis di senar nomor 5 dan jari kelingking di senar nomor 4 di fret ke 4, dan jari telunjuk tetap tekan semua senar gitu. Nah, baru G kalian sudah bisa kan? Mister biasanya menekan G menggunakan jari tengah, jari manis sama jari kelingking. Ada juga orang yang menekan menggunakan telunjuk, jari tengah sama jari manis. Bisa juga. Tapi Mister lebih sukanya atau lebih mudahnya menekan jari tengah di senar nomor 5 di fret ke-2, jari manis senar nomor 6 atau nomor yang paling atas di fret 3 kolom ketiga, dan jari kelingking senar nomor 1 di fret ketiga atau kolom 3. Ini kunci apa? G ya, kunci G. Nah, setelah itu E minor. E minornya senar nomor jari tengah sama jari manis, senar nomor 5 dan nomor 4. Jari tengah senar nomor 4 dan jari manis senar nomor jari tengah senar nomor 5 dan jari manis senar nomor 4 di fret kedua. Lihat ya, ini
fret 1, fret 2, fret 3, 4, 5, 6 sampai ke bawah. Hitungnya dari atas ini. Ya. Harus hafal pengenalan fret. Gitu. Oke. Selamat mencoba. Silakan kerjakan sekarang. Dan buat video, latihan dulu. Baru kalau sudah lancar buat videonya, setelah itu kirim ke Mister. Selidiki aku, lihat hatiku. Minor kan? Oke, perhatikan cara mengejreng gitar. Ini kan lagu santai ya, lagu slow ya, lagu tidak cepat. Jadi kita metiknya juga atau ngejrengnya juga enggak cepat-cepat. Selidiki aku, lihat hatiku, seperti itu ya. Nah, silakan dikerjakan dan semoga video ini bermanfaat. Kita telah mengikuti kelas online ini dengan baik.